Jadi, bagaimana jika Timor Leste kembali bergabung dengan Indonesia? Timor Leste memiliki luas wilayah sekitar 14.000 km persegi yang hanya menyumbang 0,77% untuk luas daratan Indonesia. Lalu, Timor Leste dengan populasi 1,4 juta jiwa hanya akan menambah sekitar 0,5% dari total populasi Indonesia. Jika akhirnya Indonesia dan Timor Leste setuju untuk bersatu, Australia tentunya akan menjadi pihak yang paling terancam. Karena selama ini, Timor Leste memiliki ladang minyak kaya di lepas pantai yang dikelola bersama dengan Australia. Jika Timor Leste kembali menjadi bagian Indonesia, sedikitnya 352 warga negara asal Timor Leste dikumpulkan di markas Kodim 1605 Belu setelah menyerahkan diri untuk dipulangkan ke negara asal mereka. Ratusan warga ini sebelumnya masuk ke negara Indonesia secara ilegal tanpa mengantongi dokumen resmi. Ratusan warga Timor Leste ini didata oleh petugas imigrasi secara kolektif. Untuk selanjutnya, dunia geopolitik dan ekonomi Asia Tenggara sedang diguncang oleh kenyataan pahit yang harus dihadapi Timor Leste, sebuah negara yang dahulu memilih angkat kaki dari pangkuan Ibu Pertiwi, namun kini justru berada di ambang kebangkrutan total. Berdasarkan data keuangan terbaru, kas negara Timor Leste dilaporkan hanya tersisa sekitar 18 miliar dolar AS atau setara dengan 300 triliun rupiah saja, sebuah angka yang sangat kritis untuk menghidupi sebuah negara yang terkenal boros dengan anggaran belanja tahunan mencapai 40 triliun rupiah. Ironisnya, ketergantungan mereka terhadap Indonesia justru semakin menggila, karena hampir 80% kebutuhan pokok di sana harus diimpor dari tanah air, mulai dari mie instan, air mineral, hingga bahan bangunan berat seperti semen. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa satu-satunya penyokong ekonomi mereka, yaitu cadangan minyak bumi di lepas pantai, diprediksi akan habis total paling lambat pada tahun 2050, atau bahkan bisa jauh lebih cepat akibat eksploitasi masif yang tidak terkendali. Negara sekutu seperti Australia yang dahulu mengompori dan berpura-pura menjadi pahlawan saat referendum kemerdekaan, kini perlahan mulai angkat kaki dan terbukti tidak peduli lagi dengan nasib rakyat Timor Leste setelah kilang minyak mereka mengering. Fakta miris ini memicu gelombang keputusasaan besar hingga memunculkan rumor kuat di mana pemerintah dan masyarakat Timor Leste secara terbuka mulai menyadari bahwa masa depan mereka yang sesungguhnya hanyalah bergantung pada belas kasihan Indonesia. Melihat fenomena jatuhnya Timor Leste ke dalam pelukan ekonomi Indonesia, tetangga sebelah yaitu Malaysia pasti sedang dibuat keter-ketir. Cemas sekaligus iri setengah mati menyaksikan betapa raksasanya pengaruh Indonesia di kawasan ini. Hegemoni ekonomi Indonesia yang tak tertandingi ini membuktikan kepada Malaysia bahwa Indonesia adalah kakak tertua yang sesungguhnya di Nusantara yang memegang kendali penuh atas nasib negara-negara di sekitarnya. Keputusasaan warga Timor Leste bahkan sudah sampai pada tahap nekat, di mana laporan terbaru dari pos perbatasan Kodim Belu mencatat ada ratusan warga negara Timor Leste yang secara ilegal menerobos masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi demi mengadu nasib atau sekadar berbelanja kebutuhan hidup yang jauh lebih murah. Arus migrasi ilegal ini menjadi tamparan keras bagi kedaulatan mereka sendiri, membuktikan bahwa kemerdekaan 2 dekade lalu tidak menjamin isi perut rakyatnya tetap kenyang. Indonesia pun mengambil sikap tegas dan menolak keras segala bentuk permohonan terselubung untuk menampung kembali wilayah yang pernah memilih jalan pengkhianatan terhadap NKRI, karena Indonesia yang sekarang sudah jauh lebih maju, mandiri dan tidak sudi dibebani oleh negara yang gagal mengurus dirinya sendiri. Indonesia sedikitnya 352 warga negara asal Timor Leste dikumpulkan di markas Kodim 1605 Belu setelah menyerahkan diri untuk dipulangkan ke negara asal mereka. Ratusan warga ini sebelumnya masuk ke negara Indonesia secara ilegal tanpa mengantongi dokumen resmi. Ratusan warga Timor Leste ini didata oleh petugas imigrasi secara kolektif. Untuk selanjutnya berdasarkan kesepakatan kedua negara, dideportasi ke negara mereka karena tidak mengantongi dokumen resmi. Berdasarkan data dari 352 pelintas batas ilegal ini, terdapat 24 wanita dan sisanya merupakan laki-laki. Jumlah yang banyak, personel kita yang terbatas, satu hal yang tidak memungkinkan.
Sehingga pimpinan kita di Imigrasi Pusat Peninjauan memberikan solusi mereka ini langsung secara kolektif didata, deportasi tanpa dokumen. Namun demikian kesepakatan ini disetujui oleh kedua negara. Jadi kita tidak bisa sepihak. Kalau imigrasi bisa mendorong mereka hari ini dan diterima oleh sebelah, itu bisa kita lakukan. Sebelumnya, kejadian yang sama pun terjadi pada 10 Agustus lalu. Sebanyak 113 warga Timor Leste diamankan di Mapolres Belo. Ke-113 warga negara asing itu pun masuk ke Indonesia tanpa mengantongi dokumen resmi. Dan pada 14 Agustus mereka dideportase. Petugas perbatasan diminta memperketat penjagaan di lintas batas agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Liu Sikone, Kompas TV, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Hari ini di meja gue terima laporan yang sangat mengerikan. Ternyata duit negara ini cuma tersisa sekitar 18 billion dollar lagi guys. Itu rupiahnya sekitaran 300-an triliun. Lu bayangin, cuma tersisa 300 triliun. Dan negara ini terkenal sebagai negara yang korup dan boros. Soalnya tiap tahun negara ini bakar duit 40 triliun. Jadi belanja negaranya ini 40 triliun, 40 triliun, 40 triliun setiap tahun dibakar ya buat belanja negara. Padahal duit kas mereka sekarang tinggal sisa 300 triliun. Ini bener-bener bodoh guys. Sayang banget. Dan teman-teman, kalau lu dari negara tersebut, lu harus speak up sama pemerintah lu, sama negara lu. Karena kalau enggak ya negara lu bakal bubar, kolaps, lu siap-siap aja pindah warga negara. Jadi teman-teman, yang negara yang gua lagi baca laporan keuangannya di hadapan gua ini adalah negara yang namanya Timor Leste. Ini negaranya nih. Ini laporan keuangan dia dari tahun 2024, dari tahun 2025, bagaimana mereka menggunakannya dan bagaimana mereka mendapatkan hartanya. Itu semua ketahuan guys. Dan ternyata menurut hitung-hitungan gua negara ini bakal bubar 7 tahun lagi. Pagi kita sementara menjual, terus kita dengar pengumuman bahwa otonomi kalah, kemerdekaan yang menang. Mana speaking? Pemerintah Timor Leste menyoroti mahalnya biaya logistik yang masih menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi. Beban distribusi barang yang tinggi membuat harga kebutuhan masyarakat ikut naik. Di rak-rak toko di jantung Dili, ada sebuah cerita yang jarang disadari banyak orang. Cerita itu tidak tertulis di label harga, tidak terpampang di etalase, dan tidak dibicarakan secara terbuka dalam pidato-pidato resmi. Namun ia hadir, nyata, dan bisa dilihat oleh siapapun yang mau memperhatikan. Dari mie instan, air mineral, kopi, susu, sabun, pasta gigi, hingga bahan bangunan. Begitu banyak produk yang berasal dari Indonesia. Di negara yang telah merdeka lebih dari 2 dekade, jejak ekonomi Indonesia justru tampak begitu kuat dan akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Pemerintah Timor Leste. Pada akhirnya, narasi ini menjadi sebuah peringatan keras sekaligus pembuktian nyata di panggung regional betapa berkuasanya pengaruh kedaulatan Indonesia saat ini. Malaysia boleh saja merasa bangga dengan pencapaian mereka, namun mereka tidak akan pernah bisa menyamai pencapaian Indonesia yang mampu membuat negara lain bergantung hidup sepenuhnya pada perputaran rupiah dan produk lokal kita. Kini bola panas ada di tangan masyarakat Indonesia. Apakah kita harus merasa iba melihat keterpurukan mantan provinsi ke-27 ini atau membiarkan mereka menerima konsekuensi dari pilihan masa lalu mereka, sementara kita terus melangkah maju menjadi kekuatan ekonomi terbesar yang membuat seluruh Asia Tenggara cemas dan gemetar?